Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, jadi setiap perbandingan pasangan sisi segitiga siku-siku itu memiliki nama-nama tertentu. Yang mana yang dimaksud itu adalah sin, cos, tan. Terus kebalikan dari sin ya, kebalikan dari sin. Cos secant, kebalikan dari cos adalah secant. Kebalikan dari tan adalah kotangen atau biasa juga ditulis kotan seperti ini. Nah, perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Jadi, siku-sikunya berada di sini dan sudut yang lainnya itu ini ya. Nah, tidak ada saya beri nama A, B, C seperti itu karena saya pengen kalian memahami konsep dari perbandingan dari pasangan segitiga siku-siku ini. Perhatikan sudut selain sudut siku-siku ya. Jadi, sisi ini itu adalah sisi miring. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Jadi ini adalah sisi miring. Atau kita tulis miring saja. Miring. Ya, ingat ya, yang miring itu karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Itu adalah sisi miring. Lalu, misalkan sudutnya yang kita tanya nanti, itu adalah sudut yang di bawah sini. Saya beri nama sudut alfa. Ya, maka untuk menamai sisi yang lainnya ini, sisi tegak dan sisi datarnya ini, itu kalau dia berhadapan dengan sudut alfa, maka kita beri nama sisi depan, karena berada di depan sudut alfa. Sedangkan yang di bawah ini, yang datar ini, kita beri nama samping, karena dia berada di samping sudut alfa. Nah, seperti itu ya. Lalu nanti ketika ditanya perbandingan sin ya. Jadi saya ingin kalian mengingat konsep ini, bukan konsep yang A per B, X per R dan segala macamnya seperti itu, tapi saya pengen kalian mengingat dalam bentuk konsep ini. Bahwa kalau sin itu rumusnya adalah D bagi mi loh. Demi ya, D itu apa? D itu depan. D itu adalah depan, mi itu adalah miring, nanti sa itu adalah samping. Ya, itu kita beri istilah seperti itu. Lalu cos itu rumusnya adalah sami. Tan rumusnya adalah desa. Kenapa jadi desa? Karena tan ini itu adalah perbandingan dari sin per cos. Ya, sin bagi cos kayak gitu. Rumus tan itu adalah bisa disamakan sin per cos. Lalu kebalikan dari sin, cosecant, berarti rumusnya adalah miring bagi depan. Kalau cos secant ya, itu rumusnya adalah miring dibagi samping. Dan yang terakhir, tan, kebalikannya adalah kotangan atau kot, itu sa bagi depan. Nah, yang wajib kalian ingat paling tidak itu adalah sin, cos, tan. Ingati sin, demi, cos, sami, tan, desa ya. Jangan sampai lupa 3 ini. Itu adalah kunci dari perbandingan trigonometri. Baik. Lalu bagaimana kalau sudutnya berada di atas ya? Ini saya beri nama beta. Seperti huruf B, tapi dia ada buntutnya seperti ini, ya beta. Nah, miringnya tetap berada di sini. Ini adalah miringnya, sedangkan depannya bukan yang di bagian tegak ini lagi, karena sudutnya berubah. Jadi depannya itu adalah yang bagian datar. Ya, ini adalah depannya, ini adalah sampingnya. Jadi kalian harus bisa menentukan depan, samping, dan miring. Itu karena bakalan berubah ketika sudut yang ditanya pun berubah. Ya, tadi kan di awal dia berada di bawah. Alfa itu kan seperti ini ya tadi ya. Sedangkan beta dia berada di atas, jadi depan dan sampingnya itu berbeda. Tergantung dari sudut yang ditanya. Sedangkan miring pasti di situ letaknya di depan sudut siku ya, seperti itu.
Perhatikan segitiga siku-siku berikut ya. Di situ ada segitiga ABC. Jadi perhatikan, misalkan panjang BC itu adalah 1, panjang AB itu adalah 2, kira-kira panjang AC berapa? Nah, untuk menentukan panjang AC berarti kita menggunakan teorema Pythagoras karena kita mencari sisi dari segitiga siku-siku. Jadi ingat ya, kalau Pythagoras kalian cari terlebih dahulu sisi miringnya. Nah, sisi miringnya di sini adalah yang AB. Jadi AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku lainnya, yaitu AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Lalu AB itu kan diketahui pada soal, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan AC itu yang ditanya. Jadi AC-nya tetap bentukannya AC, BC itu nilainya sama dengan 1, jadi 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, AC kuadrat itu tetap 1 kuadrat itu 1. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 4-nya tetap, 1-nya pindah ruas jadi min 1. Jadi 4 kurang 1 itu sama dengan 3. AC kuadrat. Sehingga nilai AC itu sama dengan ya akar 3. Kuadratnya pindah jadi akar. Nah, karena akar 3 ini adalah nilai yang paling kecil, jadi akarnya tidak bisa kita pecah. Jadi tetap aja akar 3 ditulis seperti itu ya. Jadi panjang AC diketahui. Lalu tugas kita selanjutnya adalah mencari perbandingan trigonometri, sin, cos, dan tan. Kalau bisa nanti kita bahas kebalikan mereka bertiga juga. Baik, yang pertama adalah sin. Jadi di sini kan ada sudut ya. Kalau sin, cos, tan perbandingan trigonometri itu pasti sudut yang bukan siku-siku. Jadi sudutnya itu yang di atas atau yang di bawah, A atau B. Nah, kita kerjakan satu-satu. Yang misalkan kita cari adalah sudut A terlebih dahulu. Jadi sin A itu sama dengan sin, rumusnya adalah demi ya. Perhatikan karena sudut A berarti depan dari sudut A itu adalah 1 atau BC ya. Jadi saya ingin kalian ingat konsep demi, sami, desa itu. Bukan A per B, A per C, dan seterusnya itu tidak. Tapi demi, sami, desa. Karena biasanya dia harus berputar-putar gitu. Sudut yang mana yang dimaksud dari soal tersebut. Jadi depannya adalah 1 per miringnya 2. Jadi sin A itu adalah 1 per 2. Terus cos A sama dengan sa bagi mi. Berarti samping dari sudut A itu adalah akar 3 per 2. Ya, ini biasanya bisa kita tulis menjadi 1 per 2 akar 3. Akar 3-nya dikasih ke samping ditulisnya. Karena biasanya kan di depan akar 3 ini ada 1 ya. 1 kali akar 3 ya akar 3. Jadi nanti biasanya dipisah seperti ini. Jadi 1 per 2 akar 3. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah tan. Tan A sama dengan D sa. Ya, jadi depannya itu tadi 1, sa-nya itu akar 3. Nah, akar di bawah itu tidak boleh. Jadi harus kita kalikan dengan akar itu sendiri. Jadi akar 3 per akar 3. Supaya adil, jadi atas dan bawahnya harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 1 kali akar 3, misalkan saya tetap tulis seperti ini, dibagi dengan akar 3 per kali akar 3, itu kan akar 9. Akar 9 itu kan 3. Nah, makanya akarnya itu hilang. Karena sisa si 3 itu sendiri. Jadi, kalau misalkan ada per akar 2, nanti kalian kalikan dengan akar 2 juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini kita pisah, jadinya 1 per 3 akar 3. Next, kita lanjut ke bagian yang kebalikan dari sin, cos, tan tadi. Jadi kebalikan sin itu adalah cosecant A ya. Berarti sama aja dengan mi dibagi d. Atau 2 dibagi 1 sama dengan 2. Cosecant. Kebalikan dari cos itu adalah secant A. Berarti
Mi dibagi Sa. Berarti 2 dibagi akar 3. Ini sama seperti tan A tadi. Tidak boleh akar 3 di bawah. Berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadinya 2 akar 3 per 3. Next, ada kotangan. Kotangan A. Berarti Sa dibagi depan. Yaitu akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tersebut, sin, cos, tan, dan kebalikannya. Lalu bagaimana dengan sudut B? Coba kalian cari sendiri sin, cos, tan, beserta kebalikan dari sudut B ya. Seperti ini caranya, silahkan. Dari segitiga siku-siku yang sama ini juga. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.